Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah, jadi bab 1 sudah selesai ya dalam pertemuan sebelumnya. 1.1 sampai dengan 1.4 cepat kita bahas. Nah, sekarang kita akan memulai pembahasan bab 2 tentang konstruksi bilangan real, tapi kita hari ini hanya akan membahas 2.1 saja, ya, yaitu tentang barisan Cauchy, ada motivasi dan definisi, termasuk definisi bilangan real nantinya, ya. Jadi definisi bilangan real. Jadi di sini ini plus bilangan real, jadi plus definisi bilangan real ya. Bilangan real itu apa gitu ya. Nah, nanti selanjutnya sistem bilangan real. Jadi bukan sekedar himpunan bilangan real, tetapi sebagai lapangan, kemudian sifat-sifat yang dimilikinya, termasuk sifat-sifat urutan. Dan seterusnya nanti kita akan membahas limit dan sifat kelengkapan, serta bilangan real versi lainnya. Jadi bilangan real itu ada versi lainnya ternyata gitu ya. Oke, jadi motivasi kita dalam pembahasan bilangan real pada bab 2 ini adalah sebagai berikut. Jadi secara intuitif bilangan real itu kan sudah dikenal gitu ya, dan dipakai sejak zaman Yunani kuno, bahkan mungkin juga sebelumnya gitu ya, bahkan sebelumnya zaman Mesir kuno, zaman Babilonia gitu ya. Dipakai untuk apa? Untuk pengukuran ruang dan waktu dan besaran fisis lainnya. Nah, namun konsep bilangan real secara formal itu baru dirumuskan dengan memuaskan gitu ya pada paruh kedua abad ke-19. Antara lain oleh Weierstrass, Dedekind, Cantor, Peano, bacanya mungkin saya nggak tepat ya, Peano, Russell, Whitehead, dan Frankel mungkin. Yang sudah Anda pelajari di S1 itu biasanya sistem bilangan real aksiomatis ya. Jadi sistem bilangan real yang diperkenalkan dengan sejumlah aksioma yang dimilikinya begitu, yaitu sifat lapangan, sifat-sifat urutan, dan sifat kelengkapan begitu ya, supremum dan infimum begitu. Pertanyaannya kemudian, adakah himpunan bilangan yang memenuhi ketiga sifat tersebut? Bila yang kita punyai sebagai bekal adalah himpunan bilangan rasional. Jadi kita tahu bahwa bilangan rasional itu tidak memenuhi sifat kelengkapan. Apa itu sifat kelengkapan? Kalau saya nyatakan secara lisan terlebih dahulu sekarang, sifat kelengkapan itu menyatakan setiap himpunan tak kosong yang terbatas di atas mempunyai batas atas terkecil. Nah, Q itu tidak memenuhi sifat itu. Himpunan terbatas yang terbatas di atasnya bisa saya nyatakan juga secara lisan. Misalkan himpunan bilangan positif yang kuadratnya lebih kecil daripada 2. Himpunan ini tak kosong. Ya, satu anggota himpunan itu terbatas di atas. Anggota himpunan ini pasti lebih kecil daripada 2. Kalau bilangan lebih besar atau sama dengan 2, kuadratnya pasti lebih besar atau sama dengan 4. Jadi tidak akan lebih kecil daripada 2 gitu ya. 1,5 juga bukan anggota himpunan bilangan ini ya. Dikuadratkan 1,5 itu 2,25 gitu ya. Atau 1,5 itu 3/2. Jadi kuadratnya 9/4. Lebih besar daripada 2.
Jadi terbatas di atas. Nah, tapi kalau ditanya berapa batas atas terkecil, nggak punya. Karena si batas atas terkecilnya harus memenuhi persamaan X kuadrat sama 2 nantinya. Nggak bisa lebih kecil, nggak bisa lebih besar. Di buku Bartel dibahas itu, ya, gitu. Jadi himpunan bilangan rasional tidak lengkap. Nah, Anda kemudian berpikir mungkin gitu ya, bahwa untuk memperoleh bilangan real yang perlu kita lakukan hanya menambahkan dalam arti menggabungkan ya. Menambahkan limit dari barisan-barisan bilangan rasional yang konvergen. Anda mungkin berpikir begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa suatu barisan konvergen bila limitnya justru belum dikenal. Sebagai contoh, kita dapat mengkonstruksi barisan bilangan rasional positif. Ini saya tambahkan baru-baru ini. Walaupun ini sudah saya slide ini sejak 2015, tapi setiap tahun mesti ada aja yang saya revisi ya. Ini baru saya tambahkan. Mengkonstruksi barisan bilangan rasional positif RK sehingga RK kuadrat konvergen kedua. Kita dapat mengkonstruksi barisan bilangan demikian. Apakah RK konvergen? Konvergen ke mana? Ya, ini kalau kita bayangkan kita sedang berada di Q ya. Ini kan bilangan rasional. Konvergen ke mana gitu ya. Nah, kalau Anda bilang akar 2, lah kan kita masih berada di Q. Akar 2 itu belum dikenal. Jadi kalau kita mau menambahkan limit, ya yang kita tambahkan ini apa gitu ya. Ya akar 2 Anda bilang. Tapi pengertian konvergennya belum jelas di sini. Ya konvergen kita bisa definisikan, tapi untuk memeriksa kekonvergenan kan kita harus memeriksa RK ke limitnya. Lah kalau limitnya belum dikenal, Anda mau menambahkan dia, tapi sebetulnya kan Anda belum punya gitu ya. Jadi kayak rumah saya di sebelah tetangga saya itu ya, kalau Anda ngotot ya Anda bolak-balik sebetulnya gitu ya. Sebetulnya kan kita belum punya akar 2 itu. Mau menambahkan yang belum punya, tapi yang belum kita punya itu belum jelas gitu loh. Jadi barisan konvergen definisinya bisa kita buat, tapi dalam definisi itu nanti ada jarak si suku barisan ke limitnya. Nah, ini yang mau diatasi Cauchy. Kalau konvergen itu kan definisinya seperti ini. Barisan XK dikatakan konvergen ke X apabila gitu ya. Ini terlepas semestanya apa ya. Kita bayangkan Q, tapi nanti ini kita perluas ke R nantinya. Tapi sekarang ini ya modal kita masih Q gitu ya. Barisan XK dikatakan konvergen ke X apabila untuk setiap bilangan asli N. Nah, di sini karena kita berada di Q, saya nggak pakai epsilon ya. Jadi ini epsilonnya gitu ya, seper N. Jadi jaraknya itu ke X, jarak XK ke X kurang dari seper N. Untuk setiap ya. Oke, saya pakai warna lain dulu deh. Nah, kita tidak menggunakan epsilon karena kita dalam posisi belum mengenal bilangan real. Nah, di S1 kan enggak seperti itu kan gitu ya. Jadi bilangan realnya tuh sudah didefinisikan secara aksiomatis lalu kita pakai epsilon delta. Padahal tuh sebetulnya kita sedang apa ya? Jadi bilangan realnya itu diterima begitu aja jadinya. Kalau kita renungkan, kita tengok kembali yang kita pelajari di buku-buku pengantar yang dipakai di S1 itu gitu ya. Mungkin ada yang sedikit mengulas sebetulnya gitu ya. Ada catatan atau ada appendix gitu. Tapi
nggak dibahas juga biasanya. Nah, oke. Definisi ini oke. Ya, kita tidak keluar dari bilangan rasional di sini. Jadi untuk nanti barisan yang kita bahas di sini, bilangan rasional. Nah, banyak barisan bilangan rasional yang konvergen ke bilangan yang sudah kita kenal juga. Jadi ini masalahnya X-nya ini kita kenal nggak gitu ya. Jadi di sini asumsinya ya anggota Q juga lah gitu ya. Sementara ya. Setidaknya ini oke untuk anggota Q. Jadi definisi ini oke lah untuk anggota Q. Oke di Q. Dan kita bisa berbicara barisan seperti seperka. Ini konvergen ke 0. Gampang. Oh ya, tadi untuk setiap N, ini terdapat bilangan asli M juga ya. Jadi, kalau dulu kan untuk setiap epsilon terdapat delta gitu ya. Sekarang untuk setiap bilangan asli N terdapat bilangan asli M. Maaf, kok delta? Kalau barisan bukan untuk setiap epsilon terdapat delta. Untuk setiap epsilon terdapat bilangan asli K gitu ya. Sekarang M, jadi memang bilangan asli di sini ya. Tapi yang epsilonnya yang kita ganti dengan 1/n. Oke ya, itu ya. Nah, barisan 1/k konvergen ke 0. Ini buktinya nih, pilih aja M lebih besar daripada N. Gitu. Udah cukup jelas kan? Kalau K lebih besar daripada M, kita cek, maka 1/k, jadi untuk setiap K lebih besar daripada M, 1/k dikurangi 0, ini sama dengan 1/k. Kalau K-nya lebih besar atau sama dengan M, ini akan kurang dari atau sama dengan M. Lalu, M-nya lebih besar daripada N, jadi ini kurang dari 1/n. Nah, terpenuhi kan itu ya? Definisi terpenuhi. Yang tadi, kalimat tadi, oke, ini akan saya hapus lagi karena ternyata saya masih punya kalimat di sini. Ya, jadi ini tambahan aja, bukan tentang contoh, tapi tentang kalimat saya di slide sebelumnya tadi. Kalau kita belum mengetahui X kan, gimana kita mengukur jarak XK ke X gitu ya. Nah, dalam hal itu Cauchy menawarkan sebuah konsep yang kemudian kita sebut kondisi Cauchy gitu ya. Dan barisannya disebut barisan Cauchy. Jadi kondisi ini menawarkan alternatif untuk barisan konvergen. Ya. Jadi barisan XK yang saya tulis di sini berpotensi konvergen, tapi kita tidak tahu limitnya. Jadi definisinya seperti ini, Anda sudah kenal nih di S1. Bedanya sekarang kita nggak pakai epsilon ya, gitu ya. Kita pakai, lagi-lagi kita pakai 1/n. Jadi walaupun himpunan bilangan 1/n ini tidak sama dengan himpunan bilangan epsilon positif, ini lebih sedikit ya. Lebih sedikit dalam pengertian apa? Himpunan bilangan 1/n itu kan terhitung kardinalitasnya sama dengan himpunan bilangan asli N. Kalau himpunan bilangan epsilon positif itu sama dengan banyaknya bilangan real itu ya.
Kardinalitasnya kontinum. Tapi ini sudah cukup untuk memastikan bahwa sebuah barisan konvergen, atau dalam konteks sekarang bahwa sebuah barisan itu Cauchy, ya. Yaitu kalau untuk setiap bilangan asli n terdapat bilangan asli m, ini tadi bilangan asli n, sedemikian sehingga untuk setiap j dan k yang lebih besar atau sama dengan m berlaku ini. Oke? Jadi jarak xj ke xk, saya ulangi, jadi jarak xj ke xk lebih kecil daripada 1/n, dan n-nya dipilih di sini tadi sembarang gitu ya. Jadi berapapun n nanti akan ada m. Tentu makin besar n, m-nya juga cenderung akan makin besar juga gitu ya. Jadi m ini indeks terkecil yang membuat ketaksamaan ini berlaku gitu ya. J dan K-nya harus lebih besar atau sama dengan M gitu ya. Oke. Contoh barisan Cauchy, cepat aja, 1/k ya Cauchy. Kita udah tahu 1/k itu konvergen ke 0 kok ya. Kalau barisannya konvergen sebetulnya kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa dia Cauchy. Tapi kalau kita mau pakai definisi bisa juga. Nanti ada dalil ya. Ada teorema jika barisannya konvergen ke bilangan yang kita ketahui, ya, ke X yang juga bilangan rasional dalam hal ini, maka barisannya Cauchy. Sebaliknya yang nanti menjadi pertanyaan tersendiri, kalau Cauchy apakah konvergen? Nah, tergantung sistem bilangannya apa gitu ya. Nah, kemudian ini contoh 2, barisan didefinisikan secara rekursif, X1-nya itu, lalu X2 dan seterusnya itu gitu ya. Jadi ini kalau diilustrasikan X1-nya 91, saya pinjam garis bilangan, saya nggak sebut garis bilangan real dulu ya. Saya pinjam garis bilangan. Tentu saja tidak setiap titik di sini merupakan bilangan rasional. Saya tahu itu, saya sadar itu. Tapi yang saya gambar ini bilangan-bilangan rasional kok gitu ya. Jadi saya pinjam garisnya. Maka X2 sama dengan apa? 1 tambah 2, 3. Jadi 2 di sini, tapi 2 itu bukan suku ya. Jadi 1 lalu, nah di sini ini X2 nih. Ini X1, ini X2 nih. X2 itu titik tengah di antara 1 dan 2. Lalu X3. X3 nanti X2 ditambah 2/X2. Ya, Anda bisa lanjutkan. Tapi X3 ada di mana? Oke, X3 sama dengan setengah dari 3/2 tambah 4/3 gitu ya. 2/3 kali 2. Begitu. Jadi di kanan 3/2 tuh. Masih di kanan. Ya mungkin ada di sinilah X3 gitu kira-kira. Perkiraan saya di situ. Nah, maka ini tentu dapat periksa ya. Mungkin kita tidak memeriksa secara detail sekarang, tugas Anda lah nanti. Ini contoh ya. Pertanyaannya apakah SK konvergen? Konvergen kemana? Jawabannya nggak mudah ya. Atau mudah ini. Ada yang udah ngotret nih. Kalau ini limitnya X, nanti X-nya memenuhi X sama dengan setengah X tambah 2/X. Nah, X-nya coret, di sebelah kiri X/2, di sebelah kanan 2/X. X/2 sama dengan 2/X.
X kuadrat sama dengan 4. X-nya sama dengan 2 ini. X-nya sama dengan 2 ya. Akar 2 bukan sih, Pak? Bentar. Salah saya. Ini kan X per 2. Jadi X per 2 coret di kiri X per 2, di sebelah kanan seper X. Jadi X per 2 sama dengan seper X. Jadi X kuadrat sama dengan 2, akar 2 lagi gitu ya. Jadi tentu saja kita belum berbicara bilangan real. Jadi di sini bukan anggota Ki yang pasti. Tidak ada X anggota Ki gitu ya. Tidak ada. Lagi-lagi tidak ada X anggota Ki. Sedemikian sehingga itu. Jadi kalau pertanyaannya ini, konvergen kemana? Kita sedang berada di mana, Pak? Gitu ya. Kalau kita sedang berada di Ki, ya jawabannya tidak konvergen. Ya, konvergen itu kan ada X. Lah kalau tidak ada limitnya ya tidak konvergen, gitu aja. Kita tidak bahas itu lebih lanjut dulu ya. Jika XK konvergen ke X, jadi syaratnya konvergen tuh ya bilangannya ada di dalam himpunan semesta. Jadi diketahui itu ada di semesta gitu ya. Maka XK merupakan barisan Cauchy. Nah, ini mudah. Mudah lah ya. Mudah ya. Udah dia satu. Sebaliknya, apakah setiap barisan Cauchy pasti konvergen? Nah, secara intuitif atau persisnya dengan membayangkan setiap bilangan sebagai sebuah titik pada garis bilangan, kita cenderung mengatakan iya. Setiap barisan Cauchy mestilah konvergen ke suatu titik. Tapi ini sebetulnya ini oke pada garis bilangan real yang kita kenal ya. Jadi ini masalahnya menjadi kayak muter-muter karena Anda sudah diperkenalkan pada bilangan real di S1 bahkan mungkin juga belajar sendirilah gitu ya. Tapi saya minta Anda unlearn kan pada kuliah sebelumnya. Bayangkan Anda tuh baru berkenalan dengan Ki aja. Ki itu tidak membentuk garis gitu ya. Jadi bayangkan garis bilangan rasional yang bolong-bolong. Bolong-bolong kan gitu ya. Tidak ada X anggota Ki sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Jadi pada titik tertentu garisnya bolong. Dan bukan sebuah titik, sebuah lokasi yang bolong. Banyak gitu. Lebih banyak daripada bilangan rasional itu sendiri gitu ya. Bayangkan garis yang bolong-bolong itu. Barisan Cauchy apakah pasti konvergen? Kan jawabannya tidak. Kayak itu setara dengan ketidaklengkapan Ki. Nah, sekarang kita mau melengkapi Ki supaya kita peroleh himpunan bilangan yang lengkap. Jadi masalahnya bagaimana kita mendefinisikan bilangan yang merepresentasikan titik tersebut. Titik yang akan menutupi bolong-bolongnya bilangan Ki itu. Ya. Jadi itu. Nah, dengan tujuan itu, kita bangun nih beberapa hal. Pertama, kita ingat konsep relasi ekuivalen. Ya. Nulisnya ekuivalen. Ya. Relasi ekuivalen pada suatu himpunan adalah relasi yang memenuhi 3 sifat. Ini Anda udah kenal lah ya. Saya tidak akan berbusa-busa menjelaskan ketiga sifat ini. Pertama sifat refleksif, A ekuivalen dengan A. Sifat simetris, jika A ekuivalen dengan B, maka B ekuivalen dengan A. Gitu ya. Karena A dan B ini sembarang, ya ini sebaliknya juga berlaku. Jika B ekuivalen dengan A, maka A ekuivalen dengan B. Gitu ya. Tukar tempat ada
dan B-nya. Dan yang ketiga sifat transitif. Jika A ekuivalen dengan B dan B ekuivalen dengan C, maka A ekuivalen dengan C. Nah, relasi ekuivalen pada suatu himpunan membagi himpunan itu menjadi sejumlah kelas ekuivalen. Ya, contoh pada himpunan bilangan bulat, kalau Anda definisikan relasi ekuivalen sebagai apa? A ekuivalen dengan B kalau apa? Kalau sisa hasil baginya dengan 2 itu sama gitu ya. Jadi nanti 1 dengan 3 itu ekuivalen karena dibagi 2 sama-sama sisanya 1. Atau ya, jadi A ekuivalen dengan B kalau A mod 2 sama dengan B mod 2. Jadi A min B sama dengan 0 mod 2 gitu ya. Gitu. Jadi 1 dengan 3 ekuivalen. 2 dengan 4 ekuivalen. Maka himpunan bilangan bulat itu menjadi terbagi atas 2 kelas ekuivalen saja sebetulnya. Yang sisanya 0 dan yang sisanya 1. Tidak lain himpunan bilangan genap dan himpunan bilangan ganjil gitu ya. Begitu. Oke, itu contoh sederhana. Nah, sekarang kita terapkan relasi ekuivalen itu pada barisan Cauchy. 2 barisan Cauchy, XK dan YK. Oke, barisan kita ini barisan bilangan rasional ya. Saya tidak tuliskan, tapi ini barisan bilangan rasional. Oke, ingat tadi saya sebagai bekal kita berangkat dari Q kan gitu ya. Jadi 2 barisan bilangan rasional Cauchy, XK dan YK dikatakan ekuivalen apabila untuk setiap bilangan asli N terdapat bilangan asli M. Ini standar ya. Ini berulang-ulang ya. Berulang-ulang nih frase ini ya. Untuk setiap bilangan asli M terdapat bilangan asli M sedemikian sehingga untuk setiap K lebih besar daripada atau sama dengan M berlaku ini. Ini mirip dengan definisi barisan Cauchy tapi ini bukan loh ya. Ini membandingkan XK dengan YK. Kalau barisan Cauchy kan membandingkan suku XJ dengan XK gitu ya. Barisannya cuma XK saja. Kalau gini kita punya 2 barisan XK dan YK, lalu kita lihat selisihnya antara XK dan YK. Nah, apakah selisihnya makin mengecil dengan membesarnya K? Kalau iya, apakah mengecilnya itu sedemikian rupa gitu sehingga kalau kita berikan bilangan asli N sehingga kita punya 1/N, maka kita bisa menemukan M tadi gitu ya. Sedemikian sehingga kalau K lebih besar atau sama dengan M, berlaku itu. Oke? Jadi contoh segera nih saya beri contoh di sini. Saya punya barisan konstan 0. Ya. Yang satu lagi barisan 1/K. Kalau konstan 0 ini kan berarti 0, 0 terus. Kalau ini kan 1/2 1/3. Nah, ini ekuivalen nggak? Gitu ya. 2 barisan ini. Ekuivalen. Karena selisihnya 1/K kan? Nah, 1/K sendiri kan diberikan N nanti akan kurang dari 1/N kan? Kalau K-nya lebih besar daripada atau sama dengan N. Jadi M-nya sama dengan N. Ini lebih kecil atau sama dengan, jadi nggak harus strict lebih kecil. Jadi ini ekuivalen nih, 2 barisan ini ekuivalen. Oke, banyak barisan Cauchy yang ekuivalen. Anda bisa cari contoh lagi. Nah,
ekuivalensi ini memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Artinya membentuk relasi ekuivalen. Oke, ini silahkan periksa ya. Berikutnya sekarang kita mendefinisikan loh ya. Tapi ini bukan mendefinisikan seperti yang aksiomatis itu. Kita nantinya akan memeriksa bahwa sistem bilangan yang kita peroleh ini dengan definisi ini nantinya akan kita periksa sifat lapangannya, sifat urutannya, sifat kelengkapannya. Nantinya akan kita periksa. Kalau ini definisi boleh-boleh saja kan. Saya definisikan bilangan real seperti ini. Apakah hasilnya sesuai harapan kita? Itu kita periksa nanti. Sesuai harapan kita itu memenuhi 3 sifat itu ya. Sifat lapangan, sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Oke, definisinya apa? Definisinya adalah sebagai himpunan semua barisan bilangan rasional yang merupakan barisan Cauchy. Itu kita sebut C. Lalu R, ini himpunan semua kelas ekuivalen pada C. Jadi kita punya C. C ini himpunan semua barisan Cauchy gitu ya. Dari C ini notasinya itu dibagi kelas ekuivalennya, relasi ekuivalennya ya. Relasi ekuivalennya tadi kan kita nggak kasih notasi, bayangkan begitulah notasinya. Jadi R itu gitu ya. Nah, jadi bilangan real itu apa? Bilangan real itu kelas ekuivalen. Jadi ini anggotanya kan kelas-kelas ekuivalen kan? Kelas-kelas ekuivalen. Saya nggak tulis objeknya. Kelas-kelas ekuivalen dari barisan bilangan rasional yang merupakan barisan Cauchy. Kalau saya tulis deh barisan Cauchy-nya supaya tidak lupa. Tapi rasionalnya nggak saya tulis ya. Udah nggak cukup tuh tempatnya. Jadi contoh. Ini kelas ekuivalen ini dengan 0 kan ekuivalen. Nah, sekarang titik koma, kelas ekuivalen saya pakai kurung siku gitu ya. Ini adalah suatu bilangan real. Gitu. Kira-kira bilangan real ini berpadanan dengan bilangan apa yang sudah kita kenal sebelumnya? Bilangan 0. Bilangan 0 gitu ya. Ini berpadanan dengan bilangan 0. Nah, kalau saya punya R anggota Q, barisan bilangan konstan R, kelas ekuivalennya itu berpadanan dengan R. Jadi, sistem bilangan real yang kita definisikan ini, tanda kutip, memuat bilangan rasional. Setuju? Tanda kutipnya ya. Dalam pengertian, tanda kutipnya dalam pengertian saya punya Q, saya punya R. Q di sini bisa saya embed, saya selipkan dengan barisan
Gitu. Nah, tapi gitu. Tapi si R ini punya anggota lain. Jadi Q itu nanti kalau Q sih terserap semua. Jadi ini ada Q dalam tanda kutip gitu ya. Mudah-mudahan Anda ngerti maksudnya tanda kutip. Jadi tanda kutip itu padanannya Q gitu ya. Seperti Anda berangkat dari R ke C, bilangan kompleks, pada bidang kompleks itu ada padanannya R, yaitu sumbu real ya. Gitu. Nah, tapi si R ini nanti punya anggota lain nih. Contoh, anggota lain barisan bilangan rasional positif yang kuadratnya kurang dari 2, yang membentuk barisan Cauchy. Nah, itu tidak ekuivalen, tidak berpadanan dengan bilangan rasional manapun. Gitu. Kalau dalam bahasa yang sudah Anda kenal, saya pinjam notasi akar 2, barisan tersebut nanti kita identifikasi sebagai bilangan akar 2 gitu ya. Tapi lagi-lagi akar 2 kan cuma simbol aja. Bilangan yang kuadratnya sama dengan 2 gitu ya. Saya hapus lagi. Nah, ini karena ya memang pasti kalau masih ada halaman kosong slide saya itu pasti ada. Masih ada. Ya, di video nanti di rekaman ini ada tulisan saya bisa dibaca kembali. Nah, sebagai tambahan, setiap barisan Cauchy dalam kelas ekuivalen X dikatakan konvergen ke X atau mempunyai limit X. Ini definisi ini. Ini masih definisi ini seluruh. Ini masih definisi ya. Jadi barisan Cauchy dalam kelas ekuivalen X. Jadi kelas ekuivalen X itu kan isinya barisan-barisan Cauchy kan gitu ya. Nah, Ini bisa ditunjukkan ekuivalen kan definisinya dengan definisi konvergen yang biasa. bisa. Sedikit ini cuman notasi aja ya. Jadi pertama gini, X itu isinya kelas-kelas ekuivalen ya. X itu isinya kelas-kelas ekuivalen. Tapi X di sini nggak jadi, sorry. X itu isinya kelas-kelas ekuivalen. Lalu sekarang kalau saya ambil barisan RK anggota X, jangan bingung tuh. Kan X-nya himpunan kan? Kelas ekuivalen itu kan himpunan kan? Maka di sini saya menulis atau saya ya kalau pakai notasi panah begini. Ya, ini menjadi agak membingungkan barangkali karena tapi ini dinobatkan, ini definisi ya. Sekarang kalau X-nya itu bilangan rasional, katakan kelas ekuivalen 0 ya. Ini kan Anda punya bayangan ini sebetulnya berpadanan dengan bilangan 0 anggota Q kan? Oke? Ini supaya secara intuitif Anda terima ya. Sekarang saya ambil barisan Cauchy di dalam X. Contohnya apa? Jangan barisan korsant 0.
Contohnya seperka kan? Oke? Nah, ini seolah saya menulis seperka ini per definisi nih. Tapi definisi ini cocok nggak dengan yang kita sudah pahami di Ki? Cocok kan? Gitu. Oke, jadi definisi ini aman kalau barisannya memang konvergen ke bilangan rasional ya. Nah, kalau konvergen ke bilangan baru yang bukan rasional, ya nggak bisa dibilang, nggak bisa dicek aman tidaknya, yaitu ya dinobatkan. Namanya juga baru sekarang. Begitu. Mungkin nanti kita bahas dengan contoh. Ini jangan khawatir ya, analisis real lanjut nantinya nggak begini terus gitu. Jadi bab 2 ini khusus didedikasikan untuk menuntaskan pembahasan tentang bilangan real yang sebetulnya belum tuntas di S1 gitu ya. Setelah itu kita kembali ke kebiasaan lama, unlearn-nya udah selesai gitu ya. Kita boleh pakai lagi akar 2, pi, e, dan seterusnya gitu ya. Ini ibaratnya mensahihkan pemahaman kita tentang bilangan real. Nah, ini slide terakhir sebetulnya, tapi nanti kita bisa diskusi hal-hal lain yang barangkali mengganjal. Nah, ini barusan saya edit. Jadi ini edisi 2021 hari ini ya. Buktikan bahwa barisan bilangan, ya ini saya pinjam notasi desimal, ini juga notasi desimal, tapi desimalnya desimal berhenti ya. Karena bilangan rasional kan desimal berhenti. Yang kita kenal itu desimal berulang atau berhenti. Kalau berhenti aman lah ya, berhenti itu ya pasti rasional. Jadi n komanya mohon maaf saya pakai titik. Jadi n titik A1 itu artinya n tambah A1 per 10 gitu ya. Oh ya, tentu saja saya harus asumsikan di sini dalam notasi ini di sini A1 itu bilangan di antara 0 dan 9 ya. Jadi di sini seperti itu. Lalu yang berikutnya A1 per 10 tambah A2 per 100 gitu ya. Jadi di sini A2 juga di antara 0 dan 9 gitu ya. Bilangan asli di antara, bilangan cacah di antara 0 dan 9. Termasuk 0 atau 9 ya, boleh. Nah, ini merupakan barisan Cauchy. Buktinya mudah kan? Coba, kalau N diberikan, memilih M-nya berapa? 10 pangkat N nggak tahu juga Pak. Enggak M itu pilihannya bukan 10, M, N atau N plus 1. Mana yang benar gitu ya. Kalau dicari yang lebih kecil kayaknya N plus 1. Ya, bukan N. Karena nanti selisih antara 1 dengan, bayangkan saya menghitung selisih 3 dengan 2 ya. Jadi ini kalau dihitung dengan yang sebelumnya, ini kan 0,00 A3 gitu kan? Betul? Dan 0, itu kan artinya A3 per 1000. A3 per 1000 gitu. A3 per 1000 kan kurang dari 1 per 100. Ini kurang dari
kurang dari 1/100 kan? Betul? Iya, Pak. Jadi di sini M-nya 3 kan gitu ya. Jadi kalau ini salah saya. Oh, berarti harus ini ya Pak, pinjam istilah logaritma gitu ya Pak? Enggak lah, ini cuma 10 pangkat nggak pakai logaritma. Oke, pokoknya M-nya itu harus supaya 10 pangkat M lebih gede dari N paling ya, Pak. Iya, kira-kira 10. Ini kan bentar. Kan selisih 2, harus kita ingin kurang dari 1/n kan? Mm-mm. 10 pangkat M min 1 lebih kecil, lebih kecil, lebih besar dari N. Oh iya, sorry. Ini N itu betul 100, 200. Oh iya. Oke. Oke, ini saya mungkin salah ya. Ya, saya salah. Ini saya terlalu menyederhanakan ini. Tapi yang terjadi di sini, mungkin kita perlu hubungan ini ya. Ini pasti kurang dari 1/n gitu ya. Mungkin perlu kita terima fakta ini dulu lah. Ya, itu mudah pakai induksi gitu ya. Nggak perlu logaritma, induksi. Ini kita belum kenal logaritma. Logaritma kan konsep bilangan real itu. Kita pakai bilangan asli, bilangan bulat, dan gitu-gitu aja ya. Jadi masih banyak yang bisa kita pakai. Jadi senjata kita masih terbatas ya. Tapi cukup. Iya, sebentar. Iya, jadi kalau N-nya tadi saya bilang, bayangkan N-nya 2, maka M sama 2 juga ternyata memenuhi ya. Ini contoh kan, kalau M2 maka selisih yang paling besar tuh ini kan. Betul? Selebihnya selisihnya akan lebih kecil ya. Iya dong, jawab. Betul Pak. Nah, ini selisihnya kurang dari 1/100, dan 1/100 pasti kurang dari setengah gitu ya. Udah mudah sekali gitu ya. Jadi M sama 2 memenuhi. Jadi secara umum Anda cek kalau N sembarang, M sama dengan N itu memenuhi. Anda nggak perlu persis, wah yang lebih kecil kan log, wah, aduh nggak perlu deh. Kan di sini ketak samaan. Oke? Nah, yang kedua, buktikan bahwa barisan desimal lagi itu ekuivalen dengan barisan 1 gitu ya. Nah, jadi seperti 1/k dengan 0 tadi, ini cuma variasi sedikit aja gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, bilangan real apakah yang direpresentasikan oleh barisan Cauchy yang suku-sukunya merupakan bilangan bulat? Bilangan bulat, Pak. Bilangan bulat itu ya. Jadi barisan bilangan bulat akan merupakan barisan Cauchy kalau barisan itu bagaimana? Ekornya konstan, Pak. Nah, ekornya konstan. Anda sudah ngambil analisis real ya, pengantar atau analisis real semester lalu. Ekornya konstan. Nah, kalau konstan berarti kan barisan itu ekuivalen dengan barisan konstanta tersebut gitu ya. Nah, barisan konstanta itu dalam hal ini suku-sukunya bilangan bulat. Jadi
ekuivalen dengan bilangan bulat itu, gitu ya. Secara umum barisan bilangan rasional konstan itu ekuivalen dengan bilangan rasional itu sendiri juga, gitu ya. Nah, tapi kemudian nah, di sini buktikan bahwa terdapat tak terhitung barisan. Oke, ada tak terhitung. Jadi maksudnya ini kalau kita punya sebuah barisan, bayangkan seperka. Ini anggotanya tuh ada berapa gitu loh. Ya, ini kan himpunan nih. Ini contoh aja. Ya, saya bermain dengan contoh aja sebagai ilustrasi. Tapi soal itu bukan soal contoh ini gitu ya, lebih umum. Jadi ini contoh. Ini kan himpunan RK Cauchy RK ekuivalen dengan seperka. Ya, RK-nya Cauchy ya. Rasional Cauchy ekuivalen dengan seperka. Nah, pertanyaannya berapa kardinalitas himpunan ini? Ini diminta membuktikan tak terhitung. Jadi kebayang ya, makhluk yang sedang Anda hadapi ini. Masing-masing itu himpunan tak terhitung gitu loh. Aduh, udah 11.57. Baca-baca lagi, Anda mungkin perlu membahas barisan bilangan yang ini tadi, RK. Maaf, ini RK, susah nulis K-nya. RK-nya positif, lalu RK kuadrat kurang dari 2 gitu ya. Ini sebuah barisan Cauchy. Ini Cauchy gitu ya. Cauchy-nya dimisalkan. Lalu Anda ada kan 1,4, 1,41, 1,414 seperti inilah desimal dan seterusnya. Anda punya barisan Cauchy itu, lalu Anda tinjau kelas ekuivalen yang mengandung barisan itu. Nah, barisan itu by definition, menurut definisi, konvergen ke barisan ini, gitu ya. Jadi, si kelas ekuivalennya konvergen ke barisan ini. Nah, barisan ini merepresentasikan bilangan real. Bilangan real yang didefinisikan sebagai kelas ekuivalen ini, bilangan real apa? Jawabannya, bilangan real akar 2. Begitu. Ya, akar 2 ini apa? Ya, artinya kita belum punya akar 2. Sekarang kita mendefinisikan akar 2 sebagai barisan Cauchy ini gitu loh. Atau lebih tepatnya sebagai kelas ekuivalen barisan Cauchy tersebut. Kebayang? Seperti inilah mengerikannya bilangan real sebetulnya. Apakah ini satu-satunya pendekatan atau satu-satunya cara mengkonstruksi bilangan real? Bukan. Ada cara lain. Pak, ada yang lebih mudah nggak? Ya silahkan baca. Cara lain itu ada 2 cara lain ya. Yang satu lagi pakai cara Dedekind cut ya. Potongan Dedekind. Silakan Anda pelajari di buku Serikat juga dibahas. Nanti juga akan ada. Belum saya tampilkan di slide. Itu apakah mudah? Nggak juga. Satu lagi tuh, saya lupa nama, apakah punya nama ya. Ada 3 cara yang bisa dipelajari lah di literatur. Ya, Anda baca-baca literatur. Oke, saya kira udah 1 jam cukup ya. Hari ini kita sudah mempelajari definisi bilangan real. Barisan Cauchy dan definisi bilangan real. Barisan Cauchy-nya barisan bilangan rasional yang Cauchy.